Toifur, diajak ke kamar Mbah Yai Toifur, dan mesti saya disuapi, didulang sama Mbah Yai Toifur. Saya hanya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Saya tadi di lokasi pertama mengatakan, merdeka itu apa? Merdeka itu Mbah Yai Toifur itu merdeka yang kematiannya tidak hanya membuat manusia menangis, bahkan langit pun juga menangis. Buktinya apa? Kalau wingi ketika beliau dinyatakan sebelum meninggal dunia, langit bergemuruh, hampir di sebagian tanah Jawa itu hujan lebat. Teng Yogya nggih hutan, Kebumen hutan apa mboten? Hutan. Jogja hutan, Jawa Timur hutan, semuanya, bahkan di beberapa daerah di Sumatera hujan. Itulah yang disampaikan, idza matal alim bakatis sama, ketika orang alim itu meninggal dunia maka langit itu menangis. Kalau menangis kita hanya dalam bentuk air mata, tapi menangisnya langit dalam bentuk air hujan, seolah-olah langit semuanya bersedih. Maka kemudian disampaikan, idza lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih atas meninggalnya ulama, berarti dia adalah orang yang munafik. Kula wangsuli, orang yang tidak bersedih atas meninggalnya ulama berarti dia munafik. Kula jenengan iki kudune bersyukur awake dhewe Kebumen cedhak kalih Purworejo. Moga-moga kabeh pikantuk berkah Mbah Yai Toifur. Amin. Bagaimana beliau itu tidak sosok yang memberkahi Bapak Ibu. Beliau itu punya guru di Rusyaifah Makkah, Sayyid Al-Maliki, Alwi Al-Maliki. Mbah Yai Toifur itu sosok yang sangat masyhur, orang yang seringkali mimpi bertemu kalih Kanjeng Nabi. Lan jenengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hakul yakin itu pasti Kanjeng Nabi. Tapi lan jenengan mimpi ketemu vokalis Hadroh, bisa jadi itu Gerandong. Umpamane le, kok mimpi ketemu awakmu, wah bisa jadi Mak Lampir. Karena Nabi itu, mohon maaf le, bahkan hanya ketika Anda mimpi melihat punggungnya Nabi, wallah itu Nabi. Anda mimpi melihat telapak kakinya Nabi, itu Nabi. Karena Nabi tidak bisa, setan itu tidak bisa tasyabbuh, tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Itu umumnya bocah syuting, tukang syuting kok syutingannya api, gara-gara nonton YouTube-mu orang jadi ingat Allah, tambah imannya, tambah takwanya. Itu nyuwun sewu, itu bisa menjadi wasilahmu ketemu Kanjeng Nabi. Tapi lah awakmu senengane ngediti videone Gus Miftah sing ora-ora diposting, hati-hati kuwi nerakamu iku ngono. Maka mautul alam, meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya dunia. Maka kalau ada istilah wong kaya Kiai Toifur niku kula wastani napa? Paku agama. Pak Prabowo itu paku negara, Pak Yai Toifur itu paku agama. Tak takon kalian yang di sana apa niki jenenge? Selilit. Seliling. Oh, seliling. Inyong meh takon karo wong seliling. Apik temen ya. Upacara 17 Agustus dilaksanakan di desa Seliling. Lurah Seliling ngarane siapa? Tetanes. Oh, Anas. Wongnya sing ngendi? Nas. Ada temen ya. Jadi ana wong adzan maghrib ngorengi wakasin. Ora sida mangan salat disit. Padahal sunnah itu kalau ada makanan makan dulu baru salat, bukan salat baru makan. Karena lebih baik makan ingat salat daripada salat ingat makan. Karena ingat makanan dalam salat itu hukumnya makruh. Makruh dalam sholat itu salah satunya ingat makanan, nahan kentut, nahan ngising, nahan nguyuh, itu makruh. Makruh itu alhamdulillahirabbil alamin, itu makruh. Termasuk kelingan makanan nih.
Makanya kalau ada makanan dimakan dulu baru sholat. Lah ini ngeyel wong sliling ngeyel. Ana wakasin ditinggal sholat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kucingnya lewat ngeong. Kira-kira sholatnya khusyuk apa ora? Ora. Supaya sholatnya aman, ikan asinnya juga aman, setelah Fatihah saya sarankan membaca surat An-Nas. Aman deh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sholatnya rampung, evakuasi ini aman. Kucingnya minggat ya. Mautul alim. Nah, Mbah Yai Thaifur itu pakune agama. Pak Prabowo itu pakune negara. Saya mau tanya, yang bagus itu paku apa catut? Paku apa catut? Kalau paku, kenapa? Karena paku itu tugasnya mengencangkan, sementara catut tugasnya rusak. Maka negara ini butuh paku. Yang ngurusi negara butuh pakunya negara, yang ngurusi agama butuh pakunya negara, yang ngurusi agama butuh pakunya agama. Lah, orang-orang seperti Mbah Yai Thaifur niku nyuwun sewu, ini termasuk orang-orang yang pakune agama. Kewaliannya tidak terbantahkan. Mila bocah-bocah kene lho ya, kula pengen sukses macam-macam, lah pas ngetan, tolong mampir ziarah teng makam Mbah Yai Thaifur. Saya bilang, kita itu belum merdeka, Bu. Merdeka itu Mbah Yai Thaifur diwisuda oleh Allah. Meninggal di hari Selasa, yang kata Mbah Maimun, orang yang meninggal pada hari Selasa itu adalah ulama. Kalau meninggal hari Jumat itu wali. Delalah Mbah Yai Thaifur, Mbah Isrori Al-Ishaqi, Mbah Maimun Zubair itu meninggalnya semua hari Selasa dan Selasa Pon. Mbah Yai Asrori Al-Ishaqi Surabaya itu meninggal tanggal 18 Agustus Selasa Pon. Mbah Maimun Zubair meninggal 6 Agustus 2019 Selasa Pon. Mbah Yai Thaifur 19 Agustus 2025 Selasa Pon. Kayaknya baca iki setu paing kayaknya. Nah, kenapa beliau merdeka? Saniki ngeten. Yang pertama nggih, kula aturi. Ora-ora kowe panjang umur. Ngono wedi temen. Umure pira? 29. Kok raine tua temen. Arane siapa? Muzaki. Kamu tahu Muzaki artinya apa? Suci dari debu. Muzaki. Udah punya istri? Oh, alhamdulillah. Anaknya berapa? 3. Kembar. Serius loh. Bocah cilik iso ngene ya. Saniki ngeten Bapak Ibu nggih. Kula aturi, kenapa kok yang saya sampaikan merdeka itu Mbah Yai Thaifur. Mila sing bener paku mboten catut. Mila ana istilah paku buwono, bukan catut buwono. Kayak teng Yogyakarta iki lho ana paku alam, bukan catut alam. Soalnya ini sing ngencengi negara, sing ngencengi agama nih. Pak Prabowo masih berusaha membuat negara ini baik, sementara kiai-kiai itu menjaga agamanya Allah. Mila makin kula aturi, sing dimaksud merdeka itu apa toh? Jadi yang pertama begini, merdeka itu adalah ketika kita menempatkan Allah di dalam hati, tidak terkotori dengan apapun, itu baru merdeka. Jadi lanjenengan tasik gadah pengarep-ngarep kepada selain Allah, berarti jenengan itu dereng merdeka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngabekti hanya kepada Allah. Itu artinya apa? Kalau ada pejabat dia ngabekti kepada jabatannya semata, mengalahkan kebaktiannya kepada Allah, itu berarti dia belum merdeka. Lah wis kabeh le liyak budun, hanya menyembah kepada Allah. Omongan manusia kira bakal dianggap le. Alah, mau ngomongane wong. Ora bakal dianggap. Kalau kita menjadikan penilaian Allah itu satu-satunya, itulah merdeka. Tapi lah jenengan tasik gagas komentare wong, berarti jenengan dereng merdeka. Mula kula merdeka. Buktine apa? Kula dibully soal es teh, kula guyang-guyu.
merdeka bro, aku ramati jajal awakmu modar tambah kuru sadungnya gajah duduk. Merdeka itu tidak menganggap omongan yang tidak penting. Bocah hadro kayak gini umpamanya karo panitia ada sangoni hurra bapak Allah itu baru merdeka. Sangoni rak santai, nanti kalau panitia nggak nyangoni tak sangoni santai. Tak sangoni apa? Doa. Yuk. Saya mau tanya, lebih penting amplop apa doa? Bocah aja dijawab, lebih penting amplop apa doa? Oh doa, bener kan? Dia hanya minta doa. Makasih Muzaki. Cangkem medan isi amplop. Ya Allah, santai le. Jadi ketika kita merdeka itu berharapnya hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Berharap kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah kita kecewa. Soalnya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Jenengan berharap terlalu banyak kepada Pak Anas selaku kepala desa Seliling, pasti kecewa. Wong Anas ki ora sempurna kok. Kok jangankan Anas, kiai lo nggak ada yang sempurna. Kulo ngomong ngaten, Gus, kenapa kok kiai juga ada salah? Loh, kiai ki kudu salah, Pak. Karena kalau kiai itu nggak ada salah kok bener terus malah dikira nabi. Karena yang boleh bener terus itu hanya nabi. Kiai itu nggak boleh bener terus, Bu. Jadi kalau kiai ini kok ono salah nggih lumrah. Kalau nabi itu nggak boleh salah. Karena langsung dimaintenin oleh Allah, dijaga oleh Allah. Salah titik mau langsung ditegur. Mila nabi itu maksum. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa, haram baginya neraka. Jadi kalau nabi itu maksum, muzaki mesum. Ya apa-apa vokalis ya. Nggak tak sangoni ya. Insya Allah. Setelah selesai pengajian, kelalen. Ya sepupu nang kalian terus sangoni lah, rapi enak kenyang ya. Aku itu pengajian kalau mbak gak bagi duit tangannya gatel. Tulisannya toh. Cabira Sangalikur cangkeme kan Sangalikur casmene Sangalikur. Kamu yaudah kamu ngitung 1 juta, ngitung 1 juta. Iso ngitung duit ora? Korupsi ya. Pas 1 juta ya, yaudah 1 juta untuk anak-anak hadroh. Ini yang ngundang Gus Sinta malam hari ini siapa? Lurah Seliling. Lurah Anas di Anas. Nas inyong disangoni apa ora? Amplopnya bapak ya? Mau saya kembalikan untuk jamaah. Di amplopnya di. Oh, ini. Oh di bawah anak sini. Ya, amplopnya tak kembalikan. Nanti siapapun yang hadir punya kebutuhan mendesak, alasannya rasional, tak kasih dari sini. Nah, ini nggak akan saya terima. Pokoknya ngundang pengajian Gus Sinta gratis. Nah, kita kembalikan. Nanti saya bagi kira-kira jam 4:30 lah. Sebentar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau ada pemimpin jenengan terlalu berharap terlalu banyak, ya salah ya Pak Edewi, Pak. Karena bagaimanapun manusia itu tidak maksum. Pak Prabowo itu tidak maksum, apalagi Anas. Wongnya saya ngendi ya? Nas, ngendi ya? Saya ngendi ya? Kok langka ya? Kok malah Bali?
Arep sangoni lurah kok malah minggat ya. Uli diskon. Jadi kalau kita itu berharap pemimpin yang sempurna itu nggak bisa. Mana lurah? Oh iya lurah. Kok melayunya kayak banjir kayak gini ya? Anas kia. Lurah sini ya, akan deh, ini nih, lurah. Ini Pak Lurah. Ya aja minggat, lurah minggat. Duduk sini. Supaya lurahnya tidak korupsi, tak kasih uang disimpan untuk jimat. Jimat, simpan. Supaya kamu punya uang sampai kamu mati, caranya gampang. Uang itu jangan kamu belanjakan, uangnya disimpan saja. Gitu ya. Sampai mati, insya Allah punya uang kamu Nas. Jadi peci apa dompet ya? Oh maju maning. Senyong meh takon. Lurah Anas kia, saya napa awon? Awon apa saya? Saya napa awon? Kayak budalan jenazah. Inyong ki dunang pengajian kayak susah. Ora sedunang ora apa-apa. Malah iso kelon bae karo bojone nyong ya. Jadi saya itu kalau hari nggak ada ngaji itu malah saya bahagianya minta ampun. Seliling. Sehat Pak Anas? Alhamdulillah. Usianya berapa Pak Anas? 45. Oh 45. Pada kali inyong 44. Bojone pira? Setunggal. Anaknya pira? 3. Oh 3. Iki tangan kanannya Prabowo. Korbannya kayak gini ya. Berarti awak gede pada gitu. Ya cocok. Tambahin 1.000 maning. Hadro 1 juta tambahin maning. Jadi kita nggak bisa kemudian berharap itu sempurna. Mila kula matur toh. Kita itu yang perlu ditambahi itu adalah sabarnya. Kula aturi nggih. Niki menarik nih. Kula aturi, saya bacakan tulisan yang ada dalam tongkatnya Nabi Musa. Niki soal pemimpinan. Kanat aso Musa tuluha asrotu adru'in. Diceritakan tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya 10 dirok. Pak Lurah, sedirok itu segini Pak Lurah. Kalau bahasanya orang siling mungkin ya setengah meter. Kalau 10 dirok itu berarti katakanlah 60 atau 50 cm lah. Berarti sekitar 5 meter atau 6 meter tongkatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu tingginya 2 kali tongkatnya, berarti tingginya Nabi Musa itu sekitar 10 sampai 12 meter. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan tingginya sampai 30 meter. Kadang-kadang nyongnya mikir, wong dhuwure 30 meter lah sarungnya sebira. Cangkem malah isine sepira kepiye sih ya? Aja macem-macem, ntar inyong viral maning. Inyong mau ditemen ya viral ya. Nah, walaha su'batani, tongkatnya Nabi Musa itu ada punya cawang. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau ini namanya cabang. Nah, ada pohon, ada begini namanya apa, Le? Cah gemilang apa arane? Cawang ya. Bukan cangkok. Pang. Kepang ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Cabang gini. Patnya juga begini. Walaha su'batan. Wa kana maktuban alaihi. Lah, di tongkatnya Nabi Musa itu ada tulisannya, Le. Tulisannya ada berapa? 4 Pak. Yang saya sampaikan 2 saja. Oh, 3 lah. Terus 4. Wong saya kira pelorot dulu pada bayi yang orang amplopan ya pada bayi. Kan dibagi-bagi gitu orang aja berapa. Ini di siapa? Ya bukan, ini saya nggak terima. Nanti pokoknya wargamu yang punya kebutuhan mendesak tak kasih dari sini. Saya nggak boleh bawa uang pengajian, ya. Santai aja Pak Lurah, santai aja. Borong es teh. Inyong wegah masalah maning. Aku trauma. Yang pertama, apa tulisan di tongkat Nabi Musa itu?
Coba, ini untuk Pak Lurah, untuk Pak Camat, kalau ada Pak Camat, untuk teman-teman polisi, untuk teman-teman pejabat, semuanya dengerin. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawaun. Setiap pemimpin yang tidak bisa berbuat adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu sama, nggak ada bedanya. Hati Pak Lurah. Makanya kenapa kok saya itu mendampingi Pak Prabowo, saya mengingatkan kalau beliau ada kurang benarnya, kita dukung program-program baiknya. Karena nyuwun sewu, Pak Prabowo ini orang baik, beliau harus dikelilingi orang-orang baik. Gini apa betul? Jangan sampai kemudian kebaikan Pak Prabowo justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Bagi saya itu nggak penting, saya itu punya jabatan apa. Wong saya dulu diminta jadi menteri, saya nggak mau, nggak penting. Cangkem cahaya, duit akeh wis nyong ketangan nih, cerewet bae saya iki ya. Menang cangkeme. Jangan sampai kebaikan Pak Prabowo itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Makanya perlu kita kawal bareng-bareng. Nah, sama, kalau Pak Anas ini dianggap baik, tolong dikawal. Kiai-kiai seliling yang ngawal Pak Anas. Aja mau njaluk proposal karo Pak Anas, tapi ngandani Pak Anas. Kalau kiai-kiai seliling biasa diamplopi karo Anas, kalau Anas salah, kiainya nggak berani nasihati si Anas. Kenapa? Karena kiai ini biasa nguntal amplopi Anas. Makanya ya Pak Anas harus memuliakan kiai-kiai itu, kiai-kiai kampung. Kiai idola saya itu kiai kampung. Milon jenengan ki ngidolakan orang-orang kayak saya itu salah. Yang perlu diidolakan tuh kiai-kiai kampung, Mbah Mudin, Mbah Rois. Ini penting di guru-guru ngaji. Makanya kenapa ketika ada guru ngaji di Demak, Gus Miftah langsung datang. Karena saya dulu juga guru ngaji. Dia sebulan digaji hanya 110.000, diterima 4 bulan sekali, didenda 25 juta. Kebangetan itu yang denda itu. Orang mendase ngedol motore, motore mau payu 500.000 tok. Alhamdulillah saya melihat di media sosial, saya datang ke sana, saya ganti uang 25 jutanya, saya belikan motor 3 orang, saya umrohkan. Karena mereka itu penting. Kok polisi kayak Pak Polisi ya, kok neng ada Mbah Mudin, Mbah Rois, guru-guru ngaji, sebisa mungkin mereka kita bantu. Malah dekriminalisasi. Pak Lurah, malam bodoh minimal belikan sarung. Ya gajah duduk kan lumayan. Walaupun sarung gajah duduk ya gorok, dibuka sarungnya langka gajah, malah muncul belalai nih. Setiap pemimpin yang dia tidak bisa adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu kelasnya sama. Pak Lurah jangan sampai dianggap Fir'aunnya seliling. Syaratnya apa? Lurah harus adil. Keadilan di desa itu gampang saja Pak Lurah. Pembagian BLT yang merata, adil. Walaupun masyarakat juga harus tahu, adil itu tidak harus sama. Orang seliling itu lucu, kalau pengajian bergaya glamor, masih dinggo, pakaiannya yang paling apik, sandalnya jinjit ngarep. Kalau acara kelihatan mewah, tapi ketika BLT ngantri ngarep dewek. Wong iya teka. Ya melu guyu. Kudungnya warna apa? Ireng. Yang warna coklat insya Allah. Pada bah. Ini tantangan ke depan Pak Lurah. Ada koperasi merah putih. Saya juga memahami mungkin banyak lurah yang kemudian mispersepsi karena khawatir mengurangi jatah dana desa, kemudian dijadikan jaminan ke koperasi merah putih. Yakin saja presiden punya kebijakan itu pasti punya pertimbangan. Kayak MBG mudah-mudahan segera masuk ke seliling. Jangan sampai orang-orang yang ngurusi MBG terpikir sedikit pun untuk korupsi uang MBG. Saya di mana-mana bilang,
Gus Miftah kan orangnya Pak Prabowo, Gus Miftah ngurus dapur enggak? Kenapa Gus? Saya enggak mau ada hak rakyat kecil yang kemudian masuk ke kantong saya pribadi. Naudzubillah min dzalik. Saya enggak mau. Kalau kamu pernah ikut pengajian Gus Miftah di pondoknya Gus Miftah, enggak ada kotak infak satu pun selama saya pengajian sampai hari ini. Saya khawatir sampai ada hisab Allah kepada saya hanya gara-gara makan uangnya jamaah. Mula kula wingi ulang tahun patang dino patang bing. Ulang tahun hari Sabtu, Mas Gibran datang. Saya bagi 20.000 paket sembako. Saya bagi 12 motor. Saya bagi umroh. Terakhir saya undangan Denny Caknan sama Tipek. Saya nggak mau ada kotak infak. Bukan kok saya kaya nggak Pak Lurah. Tapi dari dulu saya nggak mau pernah berurusan dengan uang jamaah. Maksud kula ngeten. Ini semuanya sedang diuji. Mungkin kita juga sedang diuji, ada yang diuji masalah ekonomi, ada yang diuji anaknya belum bayar seragam sekolah, ada yang diuji nggak bisa beli beras, ada yang diuji punya utang, semuanya diuji. Pemerintah juga diuji, rakyat juga diuji. Kewajiban kita yang milih Pak Prabowo mendoakan Pak Prabowo. Kewajiban kita sebagai rakyat sabar sambil kita mengingatkan janji-janji para pemimpin kita. Apa-apa Pak Lurah, ojo ndeleng DPR sing gajine munggah. Saya selalu bilang sama anak-anak, lebih baik tanganmu kotor tapi penghasilanmu bersih daripada tanganmu bersih penghasilanmu kotor. Macul apa-apa. Nabi itu hanya pernah mencium 2 tangan. Yang pertama, tangannya Siti Fatimah anaknya, dicium anaknya. Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, tangannya siapa Bapak Ibu? Tangan seorang kuli pemecah batu. Ketika Nabi pulang dari perang, melihat seseorang, disalami sama Kanjeng Nabi. Sang kuli ini malu cah Banjar, tangannya disembunyikan begini. Makanya kalau bocah Banjar tangan metek-metek ora apa-apa, ora apa-apa. Engko Banjar tak wene rokok ya, aman. Tangannya disembunyikan. Kenapa kamu malu dengan tanganmu? Akhirnya tangannya diulurkan kepada Nabi. Ketika disalami Nabi, tangannya metek-metek kayak kapalan. Tanganmu kenapa? Nabi, saya malu. Kenapa? Tangan ini aku gunakan untuk memecah belah batu. Saya mencari nafkah yang halal untuk anak istri saya dengan menggunakan kedua tangan saya dengan cara memecah batu. Apa kata Nabi? Wallah, tangan ini yang akan menuntunmu ke dalam surganya Allah. Haram neraka menyentuh tanganmu, kata Nabi. Tangannya siapa? Tangannya kuli, dicium oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini Anda yang tangannya kasar, pecah-pecah, tungaknya metek-metek, orang sahisin, insya Allah menjadi wasilah masuk surganya Allah. Amin. Banser, kue jadi banser le pengabdian. Banser langsung dileng tangannya. Inyong metek apa ora ya? Hadiah banser rokok untuk sejuta jasarnya. Untuk konco-konco rokok Orang salaman. Ya salaman. Orang sida. Makanya jadi Banjar ki pengabdian deh ya. Kerjamu yang ngomong kowe nguli ya macul ya sapa serapa apa. Tanganmu kasar insya Allah dicintai oleh Allah. Pokoknya pengajian ora ngarep-ngarep sangu. Wong lurahe ra gablek ya. Makanya nyun sewu nggih, kita semuanya sedang diuji. Tolonglah bahasa-bahasa yang kurang sopan dikurangi. Masa karena bocah cilik sekolah urung kebagian MBG nggak video rasopan temen wow kayak orang kebagian keprimen ya nggak sopan ya sama presiden seperti itu. Sopan apa enggak? Orang sopan jenengan nyuruh anas nas jura pantas kok Gus Miftah nas contoh nas contoh ora pantas. Anak kecil di TikTok ya wow belum kebagian lapar ini nyuwun sewu, nggak ada etika seperti itu. Kulo yakin kayak Pak Prabowo ini kok kurang istirahat, kurang tidur, semata-mata mikir rakyatnya. Kita sebagai rakyat ya sabar dulu lah. Ini belum ada setahun Pak Prabowo itu menjabat, sekarang belum aduh demo turunkan Prabowo. Sing mau jaluk ki presiden sing model apa? Dipimpin Pak Karno salah, dipimpin Pak Harto salah, dipimpin sama meneh Habibie salah, dipimpin Gus Dur salah, dipimpin Bu Megawati salah, dipimpin Pak SBY salah, dipimpin Pak Jokowi salah.
Dipimpin Pak Prabowo salah. Apa rumangsamu sing dadi presiden kaya rupane Muzaki kayak kiye? Kabeh salah. Sabar. Dipimpin lurah siapa ya salah, Anas ya salah maning. Ya Allah. Maka saya sebagai rakyat mengingatkan, pemimpin yang tidak bisa adil atas kepemimpinannya, maka kelasnya dia seperti Fir'aun. Pak Anas contoh berbuat adil. Tadi benar, ibu-ibu yang di sana tadi itu. Tolong pejabat jangan glamor. Benar Pak. Pak Anas, kalau toh kamu kaya, di hadapan rakyatmu tolong berpenampilan sederhana. Agama itu tidak melarang kaya, Nabi itu tidak melarang kaya, tapi Nabi mengajarkan sederhana. Tahu rakyatnya miskin ya jangan bermewah-mewahan di hadapan rakyat. Makanya keadilan itu ada asas kepantasan dan kepatutan. Lah ora pantes aja mau lakoni senajan toh halal. Contoh, Anda punya banyak jam, pengajian Pak Lurah kiwa tengen nganggo jam. Halal apa enggak? Halal, tapi enggak pantes. Halal tapi nggak pantas, tolong jangan dilakukan. Contoh khutbah Jumat pakai helm. Halal apa enggak? Halal. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantes. Rakyat sedang susah, jangan kemudian ditunjukkan hal yang tidak pantas, malah dipamer ke uang perumahan, uang ganti perumahan anggota DPR sebulan 50 juta. Itu pun katanya masih kurang. Mbok delengen wong seliling. Tandur sedina bayarnya pira? 45 kata Anas. Makanya saya selalu mengatakan apa? Pejabat itu boleh kaya, tapi jangan pamer. Maka saya selalu bilang kayak Pak Polisi barangnya tak kandani. Ingat Pak Polisi, pejabat yang lain dengarkan. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Betul? Boleh dipakai tapi cuma pamer. Sing pamer saya pakai mau siji Superman. Mila Superman itu goblok temen. Kenapa Superman goblok? Awaknya gede, bajune S. Kan kudune XL. Awaknya gede, bajune S. Nganggo sempak ning jaba. Itulah kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu di atas, yang satu di mana? Neng kiye nyekeli sempak. Orang melotrok ya. Apa tadi teorinya anak Ansor Banser? Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Pak Prabowo itu kekayaannya 2 triliun lebih. Jam tangan yang dipakai itu hanya harga 900.000. Padahal kalau Pak Prabowo itu mau beli apapun bisa, mau beli Rolex bisa, mau beli RM bisa. Tapi cukup jam harganya 900.000. Pak Prabowo itu makan di tempat saya Bu, cuman makan bakmi. Pas buka puasa sama saya di Jakarta cuman makan gorengan. Saya bilang, Pak, saya kalau berdua itu manggilnya Mbak Bebe, jangan makan gorengan. Ora apa-apa, kus tentara. Sesederhana itu, sukanya cuma nasi goreng. Pak Prabowo sing presiden sugih, sukanya hanya nasi goreng. Lurai anak cangkemnya setik. Alah gaya temen. belum doyan Gus. Aduh, sangoni maning. Santai, jamaah nanti kebagian. Pokoknya yang paling butuh alasannya rasional tak kasih. Kullu sultanin, setiap pemimpin la ya'dilu fi sultanihi wa fir'aunu sawa. Kalau sampai dia tidak bisa berbuat adil, maka kelasnya seperti Fir'aun. Mudah-mudahan Indonesia dipimpin Pak Prabowo adil, amin. Mas Gibran adil, amin. Semua pemimpinnya adil, amin. Termasuk Lurah Anas adil, amin. Adil Nas, adil. Udah berapa lama jadi lurah? 2 periode. Oh, 2 periode. Pokoknya kamu itu dianggap sukses jadi lurah kalau sudah menyusul Mbah Yai Toifor. Artinya kalau besok Anas meninggal,
Husnul khotimah kaya Mbah Yai Thaifur berarti Anas merdeka. Kaya Mbah Yai Thaifur itu bukan meninggal tapi diwisuda. Diwisuda. Kalau wisuda itu biasanya sukses apa gagal? Sukses. Karena kalau gagal nggak mungkin diwisuda. Kalau kelasnya polisi Mbah Yai Thaifur itu udah adi makayasa, lulusan terbaik. Kulo yakin niku sing nglayat orang sebanyak itu, Masya Allah. Awake dia belum tentu loh Pak Lurah. Belum tentu. Pak Lurah umurnya berapa? 45, saya 44, cuman sedih 1 tahun. Tapi santai Pak Lurah, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Lurah lebih tua daripada saya, bisa jadi yang mati Pak Lurah duluan. Sakit manin. Yang nomor dua, lanjut. Sabar. Yang nomor 2, di tongkatnya Nabi Musa ditulis apa? Kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawaun. Setiap orang alim yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka dia kelasnya dengan iblis adalah sama. Kok ono wong alim yang tidak mengamalkan ilmunya, kelasnya seperti iblis. Tapi ingat, jangan pernah sekali-kali cari guru yang sempurna. Guru yang sempurna itu apa? Saya harus punya guru yang antara ucapan dan perbuatannya harus sama 100%. Selamanya Anda tidak akan ketemu guru, Pak. Maka dikatakan apa? La tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Jangan pernah mencari guru yang sesuai antara ucapan dan perkataannya 100%, maka selamanya Anda akan menjadi orang yang bodoh. Sarannya bagaimana? Tahu bahwa guru itu tidak sempurna, jangan pernah mencari-cari kesalahan guru. Dulu para sahabat mau berangkat ngaji seperti ini, Bu, itu sedekah. Tujuannya apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku. Jangan pernah kamu tampakkan aib guruku di mataku. Saya ini malah golek aibe guru. Aku mau ngaji karo kae ngapa? Rabi maning. Aku mau ngaji karo kae apa? Utange oke. Aku mau ngaji karo Miftah ngapa? Es teh. Saya itu kemudian kalau dianggap menista bakul es teh, hari ini saya bersyukur. Gara-gara masalah itu bakul es tehnya menjadi orang kaya. Sementara Anda yang menghujat saya, pernahkah Anda membuat orang lain kaya? Maka saya nyantai Cabanjar. Dasar Miftah, goblok-gobloknya bakul es teh. Saya bilang, saya ngomong goblok, gue sugi, apalagi saya berdoa. Iya. Kita gak bisa menurut guru itu sempurna, gak bisa. Harus sama persis, gak bisa. Nabi itu yang sempurna hanya Nabi. Kalau kiai ada salahnya lumrah, karena kalau Nabi, kiai itu sempurna malah berpotensi menjadi Nabi. Makanya nggak boleh sempurna kiai. Ya boleh salah ngomong ya boleh, tapi aja sering-sering. Lah ini nyongki bingung, apa viral. Ceramah karo PSK viral. Jadi Corbuzier masuk Islam viral. Ceramah di gereja viral. Wayang viral. Bagi-bagi duit di Madura viral. Jenggung kepala bojone. Sorry Pak Lurah, saya itu sama istri begini, gemes aku, cuman sekali tok kepalanya tak pegang. Diedit sama YouTuber 70 kali. Vuk 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 vuk. Ya viral maning. Tahun 2004 bulan 10 pas ulang tahun pondok. Saya pikir itu viral terakhir. Dilal es teh viral maning. Inyong kudu primen ya. Setiap orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis kelasnya sama. Kalau Miftah itu nggak alim, tapi sebisa mungkin atas ketidakalimnya berbuat manfaat. Makanya Mbah Dimyati Al-Fadlu wal Fadilah Al-Maghfulah Mbah Dimyati Rais, beliau mengatakan apa? Miftah itu gambaran dari qalilum minal yakin khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Ilmu Miftah ki mung titik tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak orang yang banyak ilmu tapi hasilnya minimal. Bagaimana nggak maksimal ya? Inyong goblok, wis ngislam ke wong 300 lebih. Kamu yang merasa alim berapa yang kamu islamkan?
Loh kalau Allah tuh nggak paring, ra iso. Makanya kalau saya punya prinsip wis ra apa-apa, orang alim ya ra apa-apa. Diundang ngaji ya mangkat, orang ngaji, orang diundang ngaji ya kelon. Nanti bojo ya. Ya Muzaki ya. Muzaki. Bocah cilik kesenengane kelon. Anaknya telu. Saya ditanya, kan Kang Deddy Mulyadi itu pernah sambat begini, Gubernur Jawa Barat. Orang kok kalau miskin malah anaknya banyak ya, Bah ya? Ini saya ketemu orang miskin tinggalnya di bantaran sungai, tapi anaknya 12, Bah. 12. Saya bilang, loh iya. Orang itu kalau miskin malah anaknya cenderung banyak. Kenapa? Karena orang miskin tuh hiburannya hanya kelon. Loh, hiburannya apa maning, Pak? Kalau orang kaya hiburannya kemana? Main, piknik, vacation, karaoke, ya itu. LC matane, LC. Ya jalan ke pantai, ke gunung, main ke kota, ke luar negeri, jalan-jalan. Jadi ya hiburannya banyak, sementara orang miskin itu hiburannya hanya kelon. Jadi anaknya banyak ya lumrah. Wes orang miskin manggone ning seliling adem-adem pisan. Ya anaknya oke temen ya. Jadi kalau orang miskin anaknya banyak itu jangan disalahkan. Ya, tapi hiburannya kelon. Tapi kamu jangan salah. Orang kaya itu nggak bisa merubah syariat, tapi orang miskin bisa merubah syariat, Le. Loh, yang bisa merubah syariat itu siapa? Miskin apa kaya? Miskin. Contoh, anak kasus bulan Ramadan, wong kelon di siang hari. Matur karo Kanjeng Nabi. Kalau bahasanya bocah sekarang, Kanjeng Nabi apa ya? Ngomong icibos tak ajar we icibos. Apa? Kanjeng Nabi, saya melakukan kesalahan. Apa kesalahanmu? Saya jima sama istri saya di siang hari. Kamu harus ganti puasa 2 bulan, ya kan? 2 bulan berturut-turut hukumannya secara fikih. Si miskinnya jawab, "Lah keprimen Nabi? Kok puasa 2 bulan? Nembe puasa sedina wae kecolongan kelon. Lah 2 bulan keprimen? Ya ra kuat nyonge ya." Itu loh. Cilaka toh? Baru puasa sehari saja saya kecolongan sudah kelon. Apalagi kalau saya puasa 2 bulan, mana tahan? Apa yang terjadi? Ya udah, kalau kamu nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, hukuman kamu diganti. Apa hukumannya? Kamu harus memberikan makan orang miskin selama 30 hari. Diberikan kepada siapa Nabi? Kepada orang yang miskin. Nabi, sakampungnya inyong ning seliling, inyong sing paling kere. Kon puasa wis ora kuat, kon sedekah kepada yang miskin, ternyata dia yang paling miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Ini orang miskin bisa merubah syariat, Le. Kon puasa dia tidak mampu, suruh sedekah dia tidak mampu. Akhirnya apa kata Nabi? Udah kamu tak kasih sedekah. Untuk siapa? Ya untuk kamu sendiri. Nggak ada sejarah orang kaya bisa merubah hukum, tapi orang miskin bisa merubah hukum. Ini kebalikan di Indonesia. Orang miskin jadi korban hukum, orang kaya justru banyak yang merubah hukum. Korupsi 11 triliun timah di Bangka Belitung, 7 tahun tok. Akhirnya Pak Prabowo nesu, akhirnya maksimal 20 tahun. Jadi ini bocah gemilang, kalau 10 triliun bah 20 tahun inyong ya gelem. Ini nggak adil. Makanya kadang-kadang kita ngelus dada ya. Ada orang nyolong singkong di sidang, di penjara. Orang maling uang triliunan, masuk KPK malah dada-dada. Orang maling ayam Pak Lurah, dipukuli masuk polsek, digebuki raine nganti benjut. Orang ditangkap triliunan gara-gara korupsi, masuk KPK malah dibonusi rompi. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga Lurah wis aman. Kemudian yang pertama toh, ojo nganti Lurah Anas kaya Fir'aun. Apa? Omai ngapa? Omai. Oh, omelin. Sabar Pak Anas. Apakah sabar niku wonten watese? Sabar niku mboten wonten watese Pak Anas, mergo sing duwe wates mung kulon progo.
Jadi ini kalian Kang Dedi. Kenapa ya? Bahkan Pak Kang Dedi itu yang manggil saya itu kan Abah. Yang mengenalkan Kang Dedi Mulyadi ke Pak Prabowo itu saya. Jadi dia tanya, kenapa ya bahwa orang miskin kok anaknya malah banyak? Lah keprimen. Hiburannya kelontok. Lucu maning le. Inyong duwe kanca CS lah, kiai manggone ning gunung. Anaknya kayak temen. Telulas. Kiai anaknya telulas. Saya bilang, kok matang-matang bae ngapa? Lah keprimen Gus, kalau Gus entah kan hiburannya banyak. Gus entah ketemu artis, ketemu pejabat, ke Jakarta, kemana-mana, keliling dunia. Saya itu di gunung Gus, dingin, hiburannya mengkelontok. Tapi ya cuma matang terus, lah gimana Gus? Kan saya kiai, masa kiai beli kondom? Kan gak pantas Gus. Lah itulah modar ya Gus. Masa kiai mulai pengajian mampir Indomaret? Pakai itu tumbas apa? Kondom. Ngomongnya bisik-bisik karo bakule, kondom. Malah kasih ngomong, merek apa kondomnya Pak Kiai? Kiai ini jawab, sutra. Sutranya jelas Pak Kiai. Temennya Inyong, ya primen ya Gus ya. Anak banyak kan rezeki, tapi telulas. Lah kenapa nggak pakai itu? Masa kayak tuku kondom ya pantes Gus. Inyong langsung ngelus dada. Ya Allah, dadane bojone Inyong. Ngene iki ya bocah YouTube kok dipotong nggon kondome tok. Viral maning. Janus. Pusing Nyong ya. Bocah YouTube cah pira kuwi? 1 2 3. Yo tak kontok. Sabar cah YouTube 5, ya nyo 100 nyo 5. Ini perwakilan Cici. Nah, kowe lah sing ngedit foto sing apik-apik. Ora nyelakake Inyong. Kata-kata. Kata-kata nih. Kata-kata yo. Itu mancing. Kata-kata ini. Ayo. Nah. Ada deg-degan. Cair sono. Saya. Pak. Teman-teman. Ini kata-kata Abah Miftah untuk Pak Lurah Anas. Anas, kamu itu kayak es teh. Segar sih tapi menyakitkan. Iya. Ya Mang Atos bagi tonton YouTube kayak ya. Sing amanah di YouTube. Ya, pada. Maning. Kok nggak kata-kata malah mancing. Cowok itu mancing itu bukan nyari ikan. Wallah. Saya kenapa mengatakan demikian? Laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun. Itu asal katanya sama dengan kaki rijlun. Saya ulangi. Cowok itu bahasa Arabnya rojulun. Asal katanya sama dengan kaki rijlun. Kenapa asal kata laki-laki sama kaki itu sama? Karena laki-laki itu sukanya jalan-jalan. Jadi dia itu pergi dari rumah mancing itu niatnya itu sebenarnya tidak mencari ikan. Yang penting iso mlaku-mlaku. Soalnya ning omah iki mumet deleng bojone tok tak kandhani. Beneran. Kalau niatnya mencari ikan, bawa uang 100.000 ke pasar dapat ikan. Dia itu butuh rileks makanya jalan-jalan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Asal katanya sama dengan cermin, mir'atun. Perempuan itu mar'atun, cermin itu mir'atun. Kenapa asal kata perempuan sama dengan cermin? Karena pada dasarnya perempuan itu suka bercermin. Neng kamar mandi anak kaca ya ngaca. Neng lampu merah anak mobil mandek ya ngaca. Pengajian nyekel HP ya ngaca. Karena perempuan sukanya bercermin. Yang kedua, kenapa perempuan asal katanya sama dengan kaca, cermin? Karena perempuan tuh hatinya seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Asoy. Kata-kata lur.
Makanya kalau kamu suka mancing, kalau mancing tak kasih ilmunya. Kalau mau berangkat mancing, tolong lihat posisi tidur istrimu. Kalau istrinya tidur miring ke kanan, maka pegang jorannya pakai tangan kanan. Kalau istrinya miring ke kiri, pegang jorannya pakai tangan kiri. Kalau istrinya tengkurap, pegang jorannya pakai dua tangan. Kalau istrinya melumah, rasido budal manci. Panser makanya. Yang ketiga, kullu ghaniyin la yang tafi'u bimalihi wa huwa wa qarunu sawaun. Huwa wa qaruna sawaun. Setiap orang kaya yang hartanya tidak bermanfaat, maka orang tersebut kelasnya sama dengan Qarun. Makanya kalau ada pengajian di Seliling, orang-orang kaya itu nggak usah nunggu proposal, datang ke panitia nyumbang. Jangan sombong, nunggu panitia datang, nunggu panitia ngemis, nggak boleh. Datang, inyong nyumbang, gitu Pak Lurah. Pitulasan anak acara neng kampung, jangan nunggu panitia sowan, tapi orang kaya datang untuk nyumbang, itu baru keren. Karena kalau orang kaya nggak bermanfaat hartanya, kelasnya sama dengan Qarun. Orang kaya itu jangan gelem-geleng. Pengajian anak sampai kotor berpengajian. Biasane sing gelem ngresiki wong sugih apa wong kere? Kere. Pengajian adem-adem, gelem lungguh ning isor padahal anyep. Wong sugih apa wong kere? Kere. Wong sugih gayane ning kursi. Sapa? Kok inyong dewek ya? Ya Allah. Kalau ada orang meninggal, biasanya yang mau ngeduk tanah orang kaya apa orang miskin? Miskin. Jangan sewenang-wenang sama orang miskin. Kalau tetangganya hajatan yang mau masak lemper, wong sugih apa wong kere? Kere. Pas rewang gawe lemper, sing warak disit, sing duwe omah apa sing rewang? Sing rewang. Ini cuman etika ya. Ibu-ibu kalau rewang di tanggane kok kan gawe lemper, umpamane pengen cicip-cicip lemper, itu akadnya dari awal disampaikan ke tuan rumah. Bu, nanti kalau saya bikin lemper, adalah saya makan lemper, tolong dihalalkan ya, izin. Loh, ini benar. Itu penting akad itu. Kalau sampai tuan rumahnya, saya nggak izinkan, ora sida rewang. Poli temen sing di omah ya. Bener ya? Mas aku dewek. Sing nomor 4 terakhir. Terus setelah ini kita cari orang yang betul-betul butuh, nanti maju dipilih Pak Lurah, tak kasih uang. Wa kullu fakirin, lagi nggak apa ide wong kiri-kiri. Wa kullu fakirin la yasbiru ala fakrihi huwa wal kalbu sawaun. Setiap orang fakir, orang miskin yang tidak mau bersabar atas kemiskinannya, maka dia kelasnya seperti anjing, dengan anjing sama. Jadi kalau orang kaya itu harus manfaat kekayaannya, orang berilmu harus bermanfaat ilmunya, pejabat harus adil dengan keadilannya, orang miskin harus sabar dengan kemiskinannya. Karena kalau orang miskin nggak sabar, kelasnya sama dengan anjing. Dan ingat, kenapa dalam Al-Quran itu disebut begini? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya Allah mengendaki, semuanya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi apa? Walakinnau akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tapi ternyata justru lebih cenderung kepada urusan dunia dan memperturuti hawa nafsunya. Orang-orang yang hanya mengejar dunia tanpa kenal halal haram, tanpa kenal dengan baik dan buruk, famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan orang yang mengejar dunia tanpa kenal halal haram, perumpamanya hanya seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas. Anjing itu kalau kamu hadang, dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas. Ataupun kamu tinggalkan, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Pertanyaannya, kenapa anjing itu suka melet-melet? Seolah-olah ingin memakan dunia seisinya. Tapi begitu anjing mendapatkan tulang saja, dia sudah puas. Jangan sampai kita seperti anjing, mengejar dunia tanpa kenal halal dan haram.
Tapi orang Indonesia itu hari ini aneh, takut haram kalau dalam bentuk makanan, tapi tidak pernah takut haram kalau dalam bentuk uang. Betul? Kalau dikasih babi haram, uang korupsi kolu. Soalnya mani. Ayo, ibu bapak yang punya kebutuhan mendesak ngacung, tak kasih uang. Asalkan alasannya rasional. Brut. Ayo coba ini yang ngatur gigi semangat nih. Sini. Kasih mic. Cek. Kasih mic mulai. Duduk sini, duduk. Arahnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah ndeleng foto ini kita Mirzani keprimen ya. Nama saya Khairun. Khairun Siapa? Khairun tok. Ya. Kamu tahu Khairun itu artinya apa? Lebih bagus. Bagus. Umurnya Khairun berapa? 45. 45. Pada keruahan Nas. Ya. Pekerjaannya apa Pak Khairun? Saya buruh serabutan. Buruh PNS. Betul. Pegawai negeri serabutan. Betul. Apa bentuknya apa? Serabutannya itu apa saja? Ya. Yang bisa kamu lakukan apa saja? Ya kadang kalau lagi disuruh ada kerjaan jahit saya jahit. Kalau nggak ada jahitan saya kadang gabur-gabur merpati Pak. Kau berarti pilot? Pesawat Merpati Airline. Itu. Kamu kalau serabutan itu sehari dapat penghasilan berapa biasanya? Serabutan ya kadang 60, kadang 50 untuk. Anaknya berapa? 4. Istrinya? 1. Anaknya 4 itu umur berapa saja? Ada yang 25, ada yang 23, ada yang 15. Yang sekarang sekolah umur berapa? Yang 15. Yang 15 sama SD. Sekolah di mana? Di SD Seliling 1. Beasiswa apa bayar sendiri? Bayar sendiri Pak. Bayar sendiri. Ya. Sekarang kebutuhan mendesak kamu apa? Ya saya mau sedikit cerita Pak. Ya. Di Oke ya enteng waktu nih ya. Di sini saya ada rincian tagihan dari anak saya yang sedang mondok dan sekolah Pak. Mondok di mana? Di Kewayuhan Pak. Kewayuhan itu mana? Kebumen? Miftahul Huda. Miftahul Huda. Apa tagihannya di pondok apa? Ya ada dari kelas 8, 9 sampai perpisahan. Belum bayar? Saya punya tanggungan masih 1.560.000 belum bisa bayar sampai sekarang. Sampai sekarang 1.560.000 untuk Iya. Anakmu di pondok. Iya ini ada Tagihannya gitu. Tagihannya ada. Ya udah langsung saya bayar 1.500.000. Langsung anaknya pondok bayar ya. Ya. Nah, nih untuk bayar anaknya di pondok. Ya. Terima kasih Gus. Ya ada. Diwane duit malah nyosor bae. Kan aku jadi gemes. Aku ternoda. Emangnya aku cowok apaan? Ibu-ibu. Ibu rumah tangga atau duda atau janda atau siapapun. Cewek dulu. Nggak apa-apa. Yang punya kebutuhan mendesak ngomong sama Gus Miftah malam hari ini. Siapa ibu-ibu? Di belakang? Mana? Mana yang bawa anak mana? Ya sini mana? Oh ini ibu ini bukan? Siapa? Ibu ini. Ya sini ibu sini. Kasih mic di situ aja dikasih mic, di situ aja kasih mic le. Kasih mic, temri kemawon. Kasihan, kasih mic Dre. Iki suara iki tinggo. Itu udah ada Dre. Udah Dre. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Mbah sinten? Mbah Sumiati. Sumiati. Mbah Sumiati yuswane pinten? Umurnya berapa? 20. 20? 80. Oh, 80. Masih punya suami Mbah Sumiati? Dereng. Masih gadis. Boten.
Bojone ninggal napa? Mungkin gada. Dereng nate nikah? Mungkin. Belum pernah nikah? Pernah nikah. Gadis ya, gadis ya. Mbak, Umurnya 80 tahun belum pernah menikah. oh belum pernah nikah, Gus. Hah? Dereng. Belum pernah menikah? Sumiati kamu masih gadis. Estu belum pernah menikah ibu? Enggak punya suami berarti? Mungkin. Enggak punya anak? Mungkin. Enggak punya. Tinggal di rumah sama siapa ibu? Ada Mbak Yuni. Oh Mbak Yuni. Mbak Yuni punya suami. Nah, kalau Bu Sumiati nyuwun sewu pekerjaannya apa? Kerjanya nopo? Di rumah kerjane nopo? Kang alas mulai kayu. Sampai hari ini masih ke alas hari kayu? Nggih. Dijual kayunya? Mboten nggih masak. Oh, tinggal masak. Terus kalau untuk nyuwun sewu, untuk makan minum Ibu Sumiati dapat dari mana? Ada Mbak Yuni. Oh, saking Mbak Yuni. Nggih. Untuk kebutuhan sehari dari Mbak Yu. Nyuwun sewu, Mbak Yu pekerjaannya apa? Jahit. Oh, jahit. Masya Allah. Saat ini pengen tumbas nopo atau punya keperluan nopo sing Gus Miftah bisa bantu? Pengen bojo? Aduh. Kamu udah nikah belum kamu? Kalau kamu nikah sama Mbak Sumiati yang ngasih mas kawin saya. Sumpah aku kaget, 80 tahun belum nikah itu. Banser pengen surga nggak kamu Banser? Bu Sumiati yang dikersake nopo? Pengen tumbas nopo? Nopo pengen nopo? Mas. Apa punya utang? Mas kelambi. Oh tumbas kelambi. Pengen tumbas kelambi. Oh dalamnya pun di dalamnya. Sudah turunan. Kurang sebelah sini. Oh sebelah sini. Tadi berangkat ke sini kali sinten? Iya. Numpak. Bahkan Numpak nopo? laku. Melaku. Berapa meter Pak Lurah? Dari sini 500 meter. Oh 500 meter, sekilo lah nggih, jalan kaki. Nggih. Masya Allah. Dan pengen tumbas baju nopo? Simer-simer. Nyuwun sewu Bu Sumiati, baju harganya berapa? Mungkin ngertos dulu. Mboten ngertos. Ya udah, Bu Sumiati tumbas baju 1 juta. Tumbas baju nggih. Baik, Pak. Sehat-sehat Bu Sumiati nggih. Aduh, biaya. Tenun. Duit lurah 5.000 tok kepriye men. Ibu, Bu Sumiati. Bu Sumiati. Gus Miftah dongake napa? Gus Miftah dongake napa? Panjang umur sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Rezeki tambah. Bojone tambah-tambah karo sama karo inyong. Bu Sumiati sehat-sehat nggih. Nah, tepuk tangan tuh Bu Sumiati. Allah. Luar biasa. Oke, disimpan nggih duitnya nggih. Cile, cah nom-nomi malu sama ibu loh. 80 tahun beliau masih nyari kayu. Kamu anak-anak muda jangan pernah merepotkan orang tua kamu, yo le ya. Nyambut gawe le. Cah lanang kok. Ngarit yo ora apa-apa. Bu Sumiati. Makan roti, minumnya susu. Bu Sumiati, I love you. Bojoni. Sama ning. Oke, Ansor ngapa ngadeg bayi apa Ansor? Ya Pak, sebentar. Ansor dulu baru ibunya itu. Ibunya maju Bu, setelah Ansor ibunya. Ansor dulu. Nama saya Ahmad Purwadi, kebutuhannya adalah untuk Ahmad Purwadi, kamu kebutuhan ditanya dulu. Iya, siap Gus. Nah, kamu di Ansor jadi apa? Banser Gus. Oh, Banser. Saya Ansor dan Banser. Di Ansor Ansor dan Banser. menjadi ketua bidang ekonomi. Terus di Banser? Di Banser sekarang sudah jadi anggota. Kemarin jadi Kasat Koryon tapi sudah berganti. Kamu ini kebutuhan pribadi apa organisasi? Kebutuhan untuk
pembangunan PAUD dan TPK. Mohon doa restu yang pertama Gus, besok hari Minggu direncanakan peletakan batu pertama PAUD TPK Al-Ikhlas Desa Seliling. Oh, mau bikin PAUD, peletakan batu pertama. Pengembangan Gus. Pengembangan. Sekarang siswanya berapa santrinya? Untuk PAUD-nya 108, kemudian untuk TPK-nya plus minus untuk TPK sore dan TPK malam 200-an. Selama ini pembiayanya dari mana? Pembiayaannya dari wali santri. Wali santri sebulan bayar berapa? 15.000. 15.000. Lancar. Bagi yang tidak lancar kita maklumi, namanya aja sudah Al-Ikhlas. Oh, ikhlas. Guru ngajinya dibayar berapa biasanya? Tergantung jadwalnya Gus. Ini sekarang membangun apa? TPG? Nggih, gedung baru. Namanya TPG apa? Al-Ikhlas. Ya udah, saya nyumbang 10 juta. Allahu Akbar. Terima kasih Gus, jazakumullah. Nanti dikasih nomor rekeningnya ke Mas Andre nih, asisten saya. Nanti transfer ya. Dah, untuk TPG 10 juta. Nanti ditransfer. Sementing anak-anak doain Gus Miftah saja ya. Oke. Tadi yang di belakang ya Andre ya, itu Mas Andre itu dikasih nomor rekeningnya itu. TPG, nanti besok langsung ditransfer saja ya Mas Purwadi ya. Tetap semangat, harus ikhlas ngurusi anak-anaknya. Makanya nyuwun sewu, tolong orang tua murid wali santri jangan pernah meremehkan guru-guru ngaji. Kok sampai mau dikeplak? Saya punya pengalaman Bu, saya dulu ngaji dikeplak sama guru saya ngadul sama bapak, Pak inyongnya dikeplak kalau guru inyong apa? Inyongnya dikeplak apa? Inyong Rene sing goblok ya dapurmu raimu tambahi dewe plok gitu apa mboten? Saya iki lapor polisi kebangetan temen ya. Tolong dijaga guru-guru ngaji nih Bu. Pokoknya nyuwun sewu, saya hanya minta Mas Purwadi dan teman-teman lebih bersabar sedikit, dongake Pak Prabowo, dongake Pak Presiden. Saya itu punya, kenapa toh saya selalu mengatakan seperti itu, saya itu punya beban mental. Saya dulu ngajak rakyat untuk milih Pak Prabowo, maka kewajiban kita sekarang mendoakan Pak Prabowo. Gus Miftah bantu-bantu uangnya Pak Prabowo, demi Allah, demi Rasulullah, saya punya presiden namanya Pak Prabowo, sampai hari ini belum pernah minta uang sama Pak Prabowo. Nggak mau saya. Tapi bahwa saya orang yang mencintai Pak Prabowo, saya harus menjaga pemerintahan ini, termasuk minta doa dari semuanya, termasuk dari teman-teman Al-Ikhlas. Tepuk tangan untuk Al-Ikhlas. Tadi ibu-ibu yang gendongannya tadi mana? Itu. Agak maju Bu, agak maju aja biar kelihatan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Istiqomah. Istiqomah. Kamu tahu istiqomah artinya apa? Konsisten. Tapi kalau istiqomahnya Pak Lurah beda. Istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bu Istiqomah? Masih punya suami? Masih. Pekerjaannya apa suaminya? Di Sawitan Kalimantan. Di Sawitan Kalimantan. Punya kebun sawit. Ya Boten, kaya. kuli. Oh, kuli. Buruh di sana. Nggih. Terus anaknya berapa? Setunggal tapi niku ceritane kali sing jaler roto niku dados kula niki putu kula kali. Mas Ngerawat. ngerawat. Nggih. Enggak punya anak berarti? Anake setunggal niki putu kali. Oh, anaknya sudah menikah. Sudah. Cucunya itu cucunya yang dibopong. Oh, dibopong itu cucunya. Nggih. Loh, Bu Istiqomah umurnya berapa kok udah punya cucu? 43. Oh, 43. Nggih. Suaminya pulang setiap apa? Nembe kesa meli setahun sekali. Setahun sekali. Aduh, setahun sekali. Aduh. Zaki. Terus kalau Bu Istiqomah di rumah pekerjaannya apa nyuwun sewu? Kula cuman ngomong cucu kadang jualan kecil-kecilan. Suami tiap bulan ngasih nafkah. Ngasih tapi mung dibatas nggih niku lah nggih mampu banget. Oh, seadanya nggih. Nggih. Sekarang punya kebutuhan mendesak nopo? Nggih kepengin niku omah kula kan teng gunung, kepengin tumbas sanyo. Omahe pundi? Nang Andian. Des agak tinggi dari Banyune sini. susah sangat, Oh, nggih. banyunya susah. Nggih. Terus kebutuhannya sekarang apa? Nggih. Sanyo. Sanyo. Sanyo harganya berapa? Paling 480. Ya udah, langsung beli nanti pulang ya. Nggih, suwun Sanyonya sangat, dibelikan nggih. dari Gus Miftah. Nggih. Ya udah, berarti harganya berapa sanyo? Sanyo. 500. Ya udah, beli sanyo 500, tak tambahin 100. Yang Pak Lurah, itu beli sanyo, kayak Mas Purwadi kasih, Bapak kayak. Ya udah, tumbas sanyo nggih. Matur suwun sangat, Gus. Nggih. Pak Lurah tambah 1 juta, Pak Lurah ora tawani bantuan. Anak kok ngegas bae ya.
Mau kayaknya lembut banget. Begitu ndeleng lurahe ngegas. Nafsu temen karo lurahe ya. Matur suwun Gus. Ya sama-sama. Pak Lurah, nggih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Gayane karo Gus Ita. Doakan Gus semoga tambah sukses nggih. Amin, amin. Makasih Istrinya ya. satu lagi. Iya, namanya Sumiati. Kesuh nyong ya. Ngomong karo Inyong halus temen. Arane siapa? Istiqomah. Butuhnya apa? Sanyo. Kedua, Pak Lurah, tambahin Pak Lurah. Golak temen ya. Ada lagi. Ada lagi. Iki mbah niki, ijo biru niki. Niki. Ini biru ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arane siapa? Nama saya Siti Khotijah. Siti Khotijah. Usianya berapa Bu Khotijah? Umurnya 65. 65 tahun. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya jualan jenang sama bubur, tapi lagi prai capek. Loh. Ya, kakinya capek banget, jadi lagi istirahat dulu. Oh, udah berapa tahun jualan? Ya, udah ada 1 tahun. 1 tahun. Belum baru 1 tahun. Dan sebelumnya pekerjaannya apa? Anu suamiku kakinya patah, disolong ikut anaknya. Oh, suaminya kecelakaan. Iya, kecelakaan tabrak itu Pak Anda sudah tahu tuh Pak Lurah. Oh. Sekarang pekerjaannya jualan bubur. Iya. Bu Khotijah terima BLT enggak? Nerima. Oh, nerima. Iya. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya. Terus sekarang punya kebutuhan apa Bu Khotijah? Kalau kepengen dagang sing mboten pati kesel banget dagang nopo. Nggak pernah dikasih uang suaminya soalnya kakinya tugel nggak bisa cari nafkah. Lah jualan apa ini kira ngerti ya? Warung kecil-kecilan Pak, warung. Jualan es teh. Bisa juga Pak ya. Ya udah jualan es teh mau? Mau aja. Loh, beneran? Beneran. Loh, kalau jualan jenang susahnya di mana? Itu tanginya jam 1, kalau kejagaan takut nggak laku. Oh, Kadang-kadang aku jenangnya kosong. buat sendiri? Ya keliling turut kampung. Enggak, jenangnya buat sendiri? Iya. Jam 1 malam udah buat? Udah tanging kita bangun. Udah tangi ya? Jam 1 malam gue udah tangi gue. Udah bangun. Lanjut masak jenang. Jenang sama mau. Lalah gue keturun. Jenangnya gosong. Enggak. Oh gitu, sering gosong. Kayunya gegeden itu. Ya apa-apa emang. Inyong masak ya gosong, kenapa? Ya kayunya gegeden kayak gini ya. Lah kalau ibu itu jualan, nyuwun sewu, kalau jualan kira-kira modalnya berapa? Modalnya sih sedikit cuma 200. Cuma 200. Iya, sama nogana itu. Nogana nasi dibungkus. Nohan itu apa? Nogana. Mogana itu apa itu? Oh, Ampas kelapa. ampas kelapa. Iya. Tangannya kena ini apa? Tangannya kena parut pada ke parut-parut. Kepengen beli itu apa? Mesin parut. Mesin Parut. Iya. Sekarang mau jual, ya, jenengan pengen jualan apa sekarang? Ya itu aja lah, biarin nggak apa-apa. Apa? Jualan jenang lagi? Atau jualan apa? Megana, Mohana. Iya. Modalnya berapa? Paling-paling 200. Yaudah tak kasih 500. Ya, alhamdulillah. Nah sini. Kasih. Jualan lagi ya. Iya. Insyaallah. Makasih ya Pak. Ya. Paksa apa? Paksa apa Ki? Paksa apa? Pak Agus. Pak Kiai kula dongakaken iki bojo kula gen sehat. Amin. Kali kula Sudah sehat. suaminya sekarang di mana?
Sekarang suamiku di Solo. Solo, nggak pernah pulang ke sini. Ya pulang kadang-kadang lagi di Solo sekarang. Kakinya masih berobat. Belum, enggak berobat. Lah kenapa nggak berobat? Oh diamputasi. Enggak punya uang. Nggak punya. Udah tambah 500.000 lagi nyoh. Ya. Negara. Tambahin maning ya wis ora. Ya. Makasih ya Pak Agus Mita. Pak Agus Mita, Agus Mita. Ya makasih ya. Nggih, makasih Pak Agus Mita. Nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe-suwe untungnya tak tambal jenang kok ya. Bentar, jangan berdiri dulu sebelum dikasih mic-nya sama panitia. Mas Purwati dibantu, Mas Banjar dibantu. Jangan ibu-ibu terus ganti bapak-bapak. Itu yang pakai baju Gojek, sini. Yang pakai baju Gojek. Boleh. Maju Gojek. Ya. Gojek. Pak Agus. Ini. Sini maju le. Gojek. Yang pakai baju Gojek maju. Mana. Ya Allah. Tuh. Ya di situ aja nggak apa. Namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kula Iyong, Gus. Iyong. Oh Inyong. Kula kaping kali kepanggil kali Gus. Oh, kamu bener-bener kamu ngojek beneran? Ngojeknya di mana? Jogja kemarin. Oh di Jogja. Di sini lagi. Rumahnya di mana? Jogja pas ini? Seliling. Oh Seliling. Jadi Gojek udah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Sekarang Gojek lebih susah apa lebih mudah? Lebih susah. Rata-rata penghasilanmu sehari berapa le? Kalau di Kebumen itu nggak sampai 60. Nggak sampai 60. Kalau di Jogja lumayan. Itu keliling sehari. Iya. Keliling Di Jogja sehari. bisa 200, 250. Kenapa? Gurunya ini, guru apa? Istrinya. Istrimu guru di sini. TPK Al-Ikhlas. TPK Al-Ikhlas. Kamu punya anak berapa? 3. Oh 3 sekolah semua. SMK Negeri 2 Kebumen, kedua SD, ketiga PAUD. Oh PAUD. Nggih. Kula kepanggil kali Gus ping kali. Di mana? Sepindah pas Gus ulang tahun, Abah. Ulang tahun di pondok. Nggih. Kemarin itu. Wonten KDM. Oh wonten KDM Mas Raffi Ahmad, nggih. Wonten Mas Raffi. Nggih. Kula niku pas ngeterke penumpang, ya sekalian mawon kula mriku. Oke. Derek pengawasan ngoten. Mas Inyong apa kebutuhannya hari ini? Nggih nek angsal jujur